Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Dapur Medsos. Ketemuan lagi nih bareng Doni Wijaya di Dapur Medsos. Karena kalau udah hari Sabtu jam 2 sampai dengan jam 3 sore, kita bakal ngobrolin sesuatu yang bisa menginspirasi buat pemirsa semua yang ada di rumah ataupun lagi nonton dimanapun deh ya. Jadi Doni bakal undang satu orang untuk datang ke studionya Dapur Medsos buat ngobrolin banyak hal tentang dirinya. Siapa tahu nih nanti ada banyak inspirasi yang bisa diambil sama pemirsa dan pemirsa bisa menjadi sukses seperti dia. Widih, nggak sabar kan ketemuan sama bintang tamu kita. Nah, kira-kira hari ini Doni bakal undang siapa sih bintang tamunya? Doni bakal undang satu sosok yang bisa dibilang multi talent banget. Ya, dia punya YouTube, dia main TikTok, Instagramnya followersnya banyak, kontennya itu nggak cuma berbahasa Indonesia, tapi juga berbahasa Jepang. Widih, udah tebak belum siapa orangnya? Dia juga duta wisata dan dia juga karismatik sekali sih menurut Doni ya. Dan please welcome, ini dia Nifa Adila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih loh opening yang sangat luar biasa. Nanti jangan lupa ya. Nifa apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat Nifa ya? Alhamdulillah. Bang Don gimana? Alhamdulillah sehat juga nih. Terbukti dengan you look great. Ya, badan yang tidak kurus-kurus ya, semakin gendut. Bahagia berarti Bang. Bahagia ya. Oke, Nifa sekarang lagi sibuk apa aja nih belakangan ini? Setelah mengikuti pemilihan duta wisata ya Bang ya, luar biasa sih kegiatannya banyak. Jadi saat ini mungkin ya memang fokus ke Agam Inong, karena juga lagi join Agam Inong Banda Aceh dan juga provinsi. Masih menjabat gitu ya? Iya, alhamdulillah masih menjabat selama setahun ke depan. Iya betul. Dan pastinya seorang duta wisata itu kan ada kewajiban untuk membuat konten ya Bang ya. Benar. Dan dalam setahun ke depan dan pastinya seterusnya pengen nih promosiin Aceh lebih lagi dalam kanal sendiri kayak medsos Nifa sendiri gitu sih. Oke, berarti sekarang lagi sibuk itu ya, maksudnya lagi dalam Agam Inong Banda Aceh, terus juga Agam Inong Aceh gitu ya, dua-dua berjalan beriringan nih ya. Dan kuliah satu lagi Bang. Dan kuliah satu lagi. Betul. Semester berapa sih Nifa sekarang? Sekarang baru semester 5. Baru semester 5. Iya. Kuliahnya di mana Nifa? Di hukum Unsiah. Hukum Unsiah. Nah, kita bakal ulik nih ya satu-satu dari Nifa nih. Unsiah, terus juga sekarang lagi semester 5 juga, duta wisata juga, dan bertaburan prestasi ini pemirsa. Waduh. Satu-satu nih ya, satu-satu dulu. Boleh. Ini kalau kita lihat sekarang kan, Nifa sekarang kan yang aktif, terus kemana-mana, bisa dibilang mandiri gitu ya. Nifa kecil itu gimana sih dulu? Nifa kecil dulu itu juga sekolahnya di Banda Aceh ya pastinya Bang Oke, kan? di Banda Aceh, Di SD 54 kalau teman-teman tahu. Halo guru-guru SD 54 Mungkin kita pernah satu sekolah ya kan? Dan to be honest dulu tuh Nifa sebenarnya orangnya sangat-sangat tomboy Bang. Oh tomboy banget? Iya tomboy. Sekarang masih kelihatan gak sih? Kayaknya udah kurang ya? Udah kurang ya? Jadi tapi dulu itu Nifa kalau ke sekolah 2 tahun pakai celana Bang. Oh iya? Dimana siswi-siswi lain itu kan Pake masih rok? pakai rok. Karena Nifa kalau pakai rok itu jatuh pernah. Jatuh. Jadi Oke. coba pakai celana. Celana panjang? Celana panjang, iya Bang, celana panjang kita di Aceh Celana ya. pendek? Hot pen nanti tiba-tiba ya? Terus? Sudah Ini itu unik loh. Iya, unik Nggak ada banget. yang tahu. Cuma di TVRI mungkin Nifa cerita kalau dia tuh pakai celana dulu sekolah SD-nya. Ya Allah. Ini tuh lucu banget. Sampai-sampai Nifa dulu pas Cuma di Dapur Medsos nih. pas SD itu jadi ketua kelas, jadi pokoknya semua hal yang berbau tomboy gitu Bang. Yang biasanya dilakukan oleh anak laki-laki. Iya, Oke, benar. baik. Jadi kayak Mama Nifa ngelihat kayaknya nih nggak Halo bener nih. Bunda. Kayaknya nggak bener. Kayaknya nggak bener nih kalau diterusin gitu kan. Terus ada ngelihat sebuah ajang lomba model gitu. Lomba model. tuh. Oh, Itu oke, Nifa oke. udah naik kelas 3. Naik kelas 3, oke. Ya Nifa cobalah Bang. Nifa awalnya tuh kayak gak mau gitu karena wow, it's so different from me gitu Iya, gitu. kan. It's weird, gitu ya. It's weird, it's gonna be weird gitu. Makanya setelah itu tapi Nifa pengen coba juga Bang, pengen sesuatu hal yang berbeda karena memang Nifa anaknya suka challenge gitu kan. Ya ikut lomba itu dan lucunya itu waktu Nifa catwalk Bang, sepatunya lepas di atas panggung. Sepatunya lepas di atas panggung waktu itu karena nggak bisa jalan. Karena
sepatunya kebesaran dan Nifa nggak bisa jalan. Nggak bisa catwalk waktu itu karena tomboy. Dan saat itu panjang gitu roknya kan. Roknya, oke, pergi sekolah aja pakai rok Iya. sekolah aja mau jatuh apalagi baunya apalagi yang kembang itu. gitu ya. Oke, terus But I got something that gak Nifa pernah dapetin sebelumnya gitu. Nifa rasa, aduh apa ya celah yang bikin anak-anak model di sana itu berbeda. Karena wow, so awesome. Karena mereka itu jalannya anggun, elegan. centil gitu Iya, ya. Nifa juga pengen gitu kan. Akhirnya Nifa ikut lomba model, Nifa fokusin sampai 6 kali. Nifa gagal, tapi Nifa coba sampai 6 kali. 6 kali ikutan lomba model dan gagal terus 6 Iya, ya. iya. Wow. Akhirnya alhamdulillah Nifa saat itu juara bang, yang ketujuh. Yang ketujuh juara. Iya. Juara keberapa waktu itu? Yang pertama? Alhamdulillah langsung juara Oh, satu langsung bang. juara satu. Iya Itu benar. luar biasa ya. Berarti dari ke-6 itu mungkin rezekinya ditabung, Iya, langsung juara satu. benar, gitu benar. ya. Makanya pengalaman yang luar biasa dan yang ketujuh itu langsung masuk agensi model dan meneruskan karir di dunia model sejak itu bang. Wih, agensi modelnya IMC ya? Iya, IMC, Aceh kemarin Model tuh, Community. Iya, bener banget. Karena memang kita juga undang Kapasya ya. Waktu itu sempat undang Kapasya juga. My manager. Yes, betul. Jadi ceritanya Kapasya waktu itu bilang deh beberapa orang yang saat ini memang terjun ke dunia entertainment di Kota Banda Aceh dan Provinsi Aceh. Nyebut salah satunya Nifa, model ciliknya AMC dulu. Really? Aceh Modeling Community Wow. gitu ya. Umur berapa masuk ke AMC waktu itu? Umur 5 tahun waktu itu. 5 tahun. 4 naik ke 5. 4 naik ke 5 ya. Kelas 4 naik ke 5, jadi Umur sekitar 10-11 tahun 10 ya, Oke, 10-11 tahun. 10-11 Betul, tahun. betul. Wah, itu berarti di umur 10-11 tahun sudah masuk ke agensi modeling karena Betul. memang udah pernah menang nih sekali ya Iya. di lomba catwalk atau kayak lomba Kapasya fashion itu ya. tertarik gitu. Wah, nih Anda nih kayaknya ada potensi gitu katanya. Oke, terus setelah gabung ke sana gimana? Setelah gabung di sana, Diajarin jalan kah atau gimana? iya banget diajarin. Jadi yang Nifa dapetin di dunia model itu bukan cuman how to catwalk ataupun untuk berpose di depan kamera, tapi juga seorang model itu ternyata harus punya behavior yang bagus, juga brain dan pastinya beauty atau 3B yang sering kita Iya, betul. lihat ya Bang. Dan itu semua diajarin di agensi Nifa, public speaking, juga mungkin cara berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda. Jadi Iya. semua Nifa dapatkan pengalaman yang sangat luar biasa di agensi itu. Di agensi itu gitu ya, karena memang benar sih kalau di dunia modeling atau bekerja di dunia industri entertainment kayak gini, memang hubungan relationship kita dengan orang-orang itu kita harus bisa maintain dengan bagus. Benar, Iya nggak benar, sih? benar, Karena benar, kalau benar. memang seandainya kita nggak punya relationship yang bagus, kita bisa jadi sepi job ataupun nggak banyak kesempatan terbuka buat kita kan. Nah, by the way tentang masalah relationship dengan orang lain gitu ya di dunia industri ini, Nifa katanya baru aja pulang dari satu event yang luar biasa di Jakarta. Tapi kita bakal simpan itu nanti. Ya. Wow. Kalau yang penasaran itu nanti makanya tetap di sini dong di Dapur Medsos. Jadi biar nonton nanti ada apa sih dengan Nifa yang baru pulang di event yang besar itu yang dibikin oleh salah satu artis di Jakarta. Nah, tunggu makanya kita bakal bahas nanti. Ya. Jadi setelah modeling Nifa di SD, Nifa beranjak lebih remaja. Jadi seorang Nifa yang remaja, SMP itu kan masa-masa peralihan dari anak-anak menjadi Bener. orang dewasa. Bener. Itu apa yang Nifa lakukan? Apakah tetap fokus di modeling atau mulai mencoba hal baru? Iya, Nifa beranjak ke SMP, Nifa juga masih fokus ke modeling Bang. Karena Nifa melihat modeling saat itu merupakan zona nyaman Nifa. Oke. Jadi tapi Nifa mencoba untuk lebih expand lagi di pengalaman itu. Nifa cobain cover girl junior dan Oke. alhamdulillah dapat best fotogenik saat itu di Jakarta. Berarti apa? Aneka Yes? Aneka Atau Yes apa? ya, Nah, tapi yang juniornya, oke. gitu. Aneka Oke. Yes Junior 2013. Best photogenic. Iya, Oke. benar-benar. Tapi khusus yang anak-anak berarti? Junior ya berarti? Iya, ya? khusus yang junior. Oke, siap. Dan itu merupakan pengalaman lagi yang sangat memorable sih buat Nifa Bang, karena bisa itu pertama kalinya Nifa menang di ajang nasional gitu ya. oke. Wah, kan perasaannya luar Happy biasa, gitu ya. happy banget. Anak Aceh loh, gitu kan. gitu Bang. Setelah itu ya Nifa ikut lagi beberapa ajang nasional kayak Indonesia Supermodel, alhamdulillah dapat best catwalk dan lain-lain, sampai saatnya Nifa mencoba untuk masuk ke agensi yang ada di Jakarta. Tapi Nifa melihat kayaknya itu adalah saat Nifa untuk istirahat gitu Di dunia dari modeling. dunia Wah, modeling. Kenapa sih? Padahal kan udah sampai membangun dari nol nih di Banda Aceh, di Aceh, terus udah ke nasional, udah ke Aneka Yes, udah dapat
agensi nasional lagi yang mau menaungi Nifa. Iya. Kenapa memutusin untuk stop dari dunia modeling? Iya, karena Nifa merasa gini Bang saat itu. Model ini merupakan sebuah hobi yang sangat luar biasa buat Nifa. Tapi kalau saat itu Nifa memutuskan untuk fokus, artinya Nifa harus mulai mengenyampingkan yang lain juga. Karena kalau masuk ke satu dunia yang memang perannya itu luar biasa di dunia entertain, ya kita harus fokus. Dan saat itu kalau Nifa mau memutuskan untuk di agensi, Nifa harus pindah Bang ke Jakarta. Oh, harus tinggal di Jakarta? Iya, harus melupakan semua yang ada di sini gitu ya betul, kan. Betul. Oh, susah move on anaknya ya. Susah move on anaknya ya ternyata ya. Siapakah sih yang waktu itu yang nggak sanggup untuk dilupakan yang ada di sini? Terus gimana? Iya, akhirnya Nifa coba untuk masuk ke dunia yang entertain sama, cuman ini lebih ke vokal grupnya Bang. Oh, vokal grup. FLS 2N. Oh, gitu. Ya, gitu. Itu di FLS Aceh? 2N. Itu sama kayak dari Banda Aceh ke nasional. Ke nasional. Gitu. Berarti wakilin sekolah dong? Wakilin sekolah. Wakilin sekolah. Itu Nifa sekolah di mana waktu itu yang gabung vokal grup itu yang FLS 2N? Di SMP 6 Bang. Oh, SMP 6. Oh, anak SMP 6. Halo guru-guru SMP 6. Teman-teman Nifa yang pernah sekelas. SMP 6 yang ada international class bukan? Iya, tapi SMP. saat Nifa masuk itu udah dihapus Bang, Oh, RSBI-nya. Oh, RSBI-nya dihapuskan waktu Iya, itu ya? dihapuskan. Oke, berarti Nifa setelah modeling itu sudah melupakan tentang karir di modeling waktu itu. Akhirnya bergabunglah menjadi vokal grup di untuk FLS 2N dari SMP 6. Betul. Itu di kota menang, provinsi menang, sehingga ke nasional? Sehingga ke nasional. Oke. Dan itu latihannya itu perlu, apa ya Bang, latihan ekstra, karena perlu 1 tahun juga tuh untuk persiapannya hingga bisa sampai ke nasional. Dan alhamdulillah kami bisa memenangkan di kota dan provinsi, cuman di nasional mungkin masih rezekinya di 10 besar. Tapi itu merupakan suatu hal yang luar biasa juga buat kami. Iya dong, dari ke berapa provinsi waktu itu? Masih 30 berapa? 34 udah. Udah 34 waktu itu? Ya. Udah 34 juga ya? Sekarang udah 38. Cuman nggak semuanya ikut Bang. Oh, nggak semua ikut waktu itu? Oh, oke. Berarti menyisihkan ibaratnya kayak 20 orang sudah disisihkan lah ya sama kalian ya? Itu adalah suatu hal yang luar biasa. Luar biasa. Berapa orang vokal grupnya waktu itu? Kami ada 5 orang, 1 pemusik, 4-nya yang nyanyi. Cewek semua? Yang main musik cowok. Bang. Wah. Nah, di situ tuh ada pengalaman menarik Nifa lagi di vokal grup Bang. Apa tuh? Karena apa tuh? Nifa penasaran nih kita nih. Bisa belajar musik Aceh, Rapai. Nah, Nifa belajarnya di situ Bang. Gitu. Iya, bener banget. Nifa jadi bisa main Rapai? Bisa. Sekarang juga bisa? Sekarang juga bisa. Wah, luar biasa banget. Jadi ternyata punya bakat nyanyi juga Nifa ternyata. Insya Allah. Insya Allah punya bakat nyanyi. Mau nyanyi nggak di sini? Waduh, nanti ya kita coba. Oh, nanti dicoba ya. Oke, jadi punya bakat nyanyi. Itu bergabung dengan grup musik itu apakah memang keinginan sendiri atau memang dari audisi atau memang Nifa secara nggak sengaja guru ini Nifa aja, biasa guru SMP kan gitu kan. Iya. Kalau ada anak yang menonjol apa yang dia senang, Nifa sini gitu, ikutan ini belajar nyanyi gitu. Iya. Atau gimana? Iya, saat itu kebetulan Nifa Bang baru selesai dari ikutin kongres pelajar, wakilin sekolah Nifa ke Surabaya. Dan merupakan mungkin gurunya lihat, oh ini kayaknya anaknya menonjol nih. Dan disuruhlah ikut audisi nyanyi itu. Dan ternyata guru keseniannya melihat, oh anak ini ada potensi dan ada peluang. Dan, bisa nyanyi. Iya, gitu kayak ya? bisa nyanyi lah walaupun ya gitu ya, perlu diasah lagi. Bang Nur mau lihat nanti Nifa nyanyi. Waduh. Terus gimana? Iya, sejak saat itu ya akhirnya dari beberapa siswa Nifa salah satu yang terpilih dari 4 lainnya. Akhirnya jadilah gitu, vokal Bang. grup itu ya, 4 orang penyanyi dan 1 pemusik itu tadi. Waduh, jadi memang Nifa ini bisa dibilang prestasinya antar cabang ya. Kalau olahraga itu antar cabang bisa dibilang ya. Satu bisa prestasi nyanyinya ada di FLS 2N Vocal Group. Modeling juga ada prestasinya. Tadi kongres pelajar juga. Jadi memang secara intelektual ini anak pintar banget ya guys. Heran deh, mamanya ngasih makan apa sih? Bunda kasih makan apa sih anaknya? Nah, Nifa, as the only girl in your family, cewek satu-satunya nih Nifa sebagai anak satu-satunya di keluarga. Itu kadang orang tua kan pasti ada dong kayak
biasanya tuh kalau anak di keluarga-keluarga lain kan kayak ini ane inong saboh ini harus dijaga banget ya, nggak boleh lecet sedikit pun ya. Apalagi kalau kayak Nifa nih kan anaknya aktif kemana-mana, terus juga banyak kegiatan ini itu segala macam. Ada nggak sih muncul sisi-sisi overprotective dari papa, dari mama gitu ke Nifa? Sehingga kayak bikin gerak-gerik Nifa itu terbatas gitu untuk mengikuti apapun yang mau Nifa jalani. Iya, yang pastinya satu, mama papa Nifa sangat mendukung kegiatan-kegiatan Nifa yang positif. Jadi semua kegiatan baik itu di modeling ataupun di vokal ataupun di lain-lainnya sangat mendukung. Asalkan Nifa itu masih ingat dengan belajar gitu Bang ya. Dan ketika mengikuti sebuah kegiatan yang baru, ya pasti orang tuh ada sisi protektifnya gitu Bang ya. Apalagi kalau mama itu palingan kayak cuman ngelihat dan hadir di sebuah acara itu untuk melihat ini positif nggak ya acaranya? Ini acaranya gimana sih? Iya, ini gitu acaranya ya? gimana Pengen sih? kenalan dulu sama acaranya Iya, gitu betul. ya. Nah, setelah udah tahu nanti baru dikasih lepas ataupun kebebasan kepada Nifa. Jadi kebebasan yang ada batasnya kalau sama mama papa. Ih, ini anak seru ya punya orang tua yang suportif gitu ya. Alhamdulillah, betul. Istilahnya orang tuanya nggak cuman nunggu hasil di belakang di rumah aja gitu, bawa pulang nih mah penghargaannya atau apa, tapi cuman juga ikut terjun gitu ya buat nyaksin anaknya berjuang, nge-preparein segala macam. Keren banget deh Bunda. Terima kasih Bunda ya buat supportnya untuk Nifa dan Bang Don. sama-sama. Terus tadi SMP kan Nifa kan ya? Bener. SMP Nifa udah ikut berbagai macam kegiatan mulai dari FLS 2N, vokal gitu kan ya, modeling stop, terus juga apa forum Kongres Pelajar tadi di Surabaya gitu kan. Masuk ke masa SMA gitu ya. Nifa di SMA itu dengar-dengar yang paling jadi highlights-nya di masa-masa SMA Nifa adalah menjadi skalanya bukan cuma nasional lagi nih, bukan lokal dan nasional lagi, tapi udah internasional gitu ya, dengan pertukaran pelajar ke Jepang. Iya, nah, mungkin boleh cerita dikit nih tentang pertukaran pelajar ke Jepang itu. Apakah itu memang sekali ikut langsung gol gitu, langsung menang berangkat ke Jepang, yeay gitu. Apa memang ada struggling dulu nih waktu di awal-awal? Betul. Kalau untuk belajar ke luar negeri memang sebuah mimpi Nifa dari kecil dulu, dan memang Nifa baru bisa merasakan itu di SMA ya Bang ya. Dan pastinya perjuangannya tuh nggak langsung kayak sekali ikut jadi gitu. Karena banyak teman-teman Nifa yang kiranya Nifa sekali ikut langsung bisa pergi gitu. Padahal enggak, di belakang itu Nifa kan berangkatnya naik kelas 3 tuh. Naik kelas 3, Tapi kalau ikut pertukaran pelajar ini kan udah dari lama tuh seleksinya. Dari kelas 1 ada, dari kelas 2-nya ada. Dan Nifa coba ikut sampai 3 kali. 3 kali? Wow, banyak banget. Iya. Itu nggak patah semangat tuh 3 kali? Patah semangat pasti ada Bang ya. Pasti dari yang kegagalan yang 1, kedua, dan ketiga itu memberikan Nifa pelajaran yang masing-masingnya berharga. Apalagi yang pertama itu memang sangat nyesek dan sangat menyusup Nifa ya. Kenapa itu? Kenapa nyesek banget? Iya, karena dari 6 orang yang berangkat, Nifa itu yang ke-7 dan nilainya itu cuma beda 1 poin. Wow. Waduh, itu sangat-sangat nyesek ya. Ulala. Coba aja 1 poin lagi. Iya, benar. Bisa berangkat gitu ya. Terus waktu itu gimana tuh Nifa kayak menghadapi kegagalan itu, terus juga cuman ya Nifa untuk menghadapi ya Bang ya. Iya. Nifa ngerasanya memang saat itu agak lama tuh Nifa ininya Bang. Mulai semangat berkabung. lagi. Kok berkabung? Agak kecewa gitu ya. Menyesuaikan atau beradaptasi dengan kondisi yang itu. Ya sih berkabung juga ya, nggak jadi berangkat gitu ya. Bukan berkabung berduka. Berduka ya. Terus menyesuaikan cukup lama waktu itu. Iya, menyesuaikannya cukup lama dan
Nifa ngerasa memang pelajaran yang paling berharga Nifa dapetin di situ adalah acceptance ataupun ikhlas. Itu adalah salah satu hal yang penting bagi kita untuk melanjuti atau move on ke tahap yang selanjutnya. Betul. Karena ketika kita sudah menerima, kita juga menerima kesalahan kita juga sudah menerima diri kita yang apa Betul. adanya. Dan Benar, dari benar, situlah Nifa termotivasi untuk lebih lagi ngelihat celah apa ya yang belum aku dapat. Kok aku bisa kurang satu atau gimana dan itulah yang jadi minyak Nifa. Jadi bensin Nifa nih untuk jadi semakin melaju. ngegas lagi gitu ya. Betul, Bang. Terus di percobaan yang kedua masih gagal. Waktu itu tahu nggak alasannya? Apakah beda satu lagi atau di peringkat berapa, tahu nggak? Nah, kalau yang kedua itu Nifa nggak tahu ya, Bang. Nggak tahu ya. sama sekali ya alasannya kenapa ya? Nggak tahu. Kalau yang ketiga itu memang waktu sebelum ke internasional tuh Nifa nggak lewatnya. Jadi setelah melewati tahap kota, provinsi, nasional, yang internasionalnya nggak lewat berkas. Seleksi berkas. Iya, mungkin ada something wrong with my essay ataupun apa itu gitu. Harus buat essay waktu itu ya? Harus betul, Bang. Dan itu masing-masing percobaan pertama, kedua, ketiga itu semuanya nyobanya di negaranya Jepang semua atau gimana? Enggak, nah yang Beda-beda? ketiga itu Nifa cobanya ke Amerika. Waktu itu. Yang pertama ke Jepang. Kedua di mana waktu itu? Waktu itu juga ke Amerika. Ke Amerika kedua ya? Oke. Berarti emang nggak jodoh sama Amerika Belum ya? jodoh. Belum jodoh. Jodohnya ke Asia dulu ya, ke Jepang ya. Terus akhirnya di percobaan keempat lah? Alhamdulillah di percobaan keempat ini Nifa mencoba program namanya Kakehashi. Oke. Dan uniknya itu program pertama di tahun pertama Nifa ikutin gitu. Beasiswa langsung dari pemerintah Jepang. Jadi itu emang baru pertama kali diselenggarakan juga? Baru pertama kali diselenggarakan di tahun 2018 gitu. Dan tujuan dari program itu memang membawa 1.000 pemuda-pemudi dunia untuk datang ke Jepang. Dan yang dipilih pada saat itu, Bang, pemuda yang sudah pernah belajar bahasa Jepang. Oh gitu. Dan alhamdulillahnya Nifa sebelumnya udah pernah belajar bahasa Jepang? Sebelumnya sudah di ekstrakurikuler SMP gitu ya. Jadi udah jadi advantage juga ya. Iya, betul. Tapi waktu itu waktu daftar Kakehashi itu dengan kemampuan berbahasa Jepang yang udah lancar atau memang masih ala kadarnya aja? Sangat ala kadarnya, Bang. Sangat ala kadarnya. Waduh. Terus gimana tuh waktu itu bisa lolos ke Kakehashi itu? Iya, jadi to be honest tuh waktu Nifa belajar di SMP tuh Nifa sangat gak suka bahasa Jepang, Bang. Karena kan kalau bahkan sekarang cinta banget kayaknya sama Jepang ya. Kayaknya udah Jepang, kebalik. Japan is you and you is Japan gitu kayaknya ya. Karena lucunya di cerita SMP tuh, Bang, kalau pontenan untuk buat huruf-huruf Jepang ya bilangnya. apa sih namanya tanda nilai kan dibuatnya huruf 0 besar gitu. Nah, Nifa kira itu salah semua. Gurunya kok aku udah capek nih buat tugas tapi kok masih 0 gede gitu, 0 besar lagi. Ternyata itu benar maksudnya. Itu benar. Dan Nifa baru tahu pas SMA, pas udah ke sana. Oh, di Jepang gitu ya? Iya, di Jepang gitu. Jadi besar-besar. Jadi kayak misalnya gede itu misalnya. Besar gitu. Itu betul semua gitu. Oh, gitu. Nah, itu Nifa baru tahu kan. Tapi karena alhamdulillah dapat chance untuk ngelihat program Kakehashi ini harus dicoba. Ya, Nifa coba dengan pengalaman yang sudah ada untuk belajar bahasa Jepang. Dan sejak saat itu Nifa mulai mulai aktif untuk belajar karena memang takut lah, Bang, ya kalau ke negara orang nggak bisa bahasa Jepang karena gitu cuma ala kadar Nifa bisanya. Betul. Gitu akhirnya alhamdulillahnya tuh waktu SMA mau naik kan ada libur tuh, Bang. Nah, di situ tuh Nifa intensifnya untuk belajar bahasa Jepang. Untuk belajar bahasa Jepang. Oke. Nah, selama di Jepang berapa lama waktu itu? Alhamdulillah dapat kesempatan 6 bulan. 6 bulan di Jepang. Nah, ngapain aja sih tinggal di Jepang 6 bulan? Pastinya banyak banget, Bang, pengalamannya banyak ya? Banyak banget pengalamannya. Kalau sekolah, sistem persekolahan di sana gimana sama di sini? Kalau sistem persekolahan berbedanya nggak jauh ya, tapi memang kentara bisa dilihatnya gitu. Memang sangat kalau masuk dari masuk sekolahnya aja, Nifa masuknya itu 8:30. 8:30 pagi di sana. 8:30 pagi dan memang 10 menit sebelum itu semua siswa harus ada di kelas. Jadi mereka itu memang yang Nifa sangat pelajari dan mereka adalah disiplin dan menghargai waktu. Jadi mereka nggak ngelewatin 1 menit pun, Bang.
Nah, itu satu hal yang Nifa pelajari, dan juga sistem pendidikan di sana menurut Nifa sangat bagus. Sistemnya itu 50-10. Apa itu? Itu 50 menit belajar, Oke. 10 menit istirahat. Oke. Nah, jadi kalau kita di sini kan kita misalnya belajar subjeknya matematika, Iya. itu 2 jam atau 3 jam terus-terusan matematika Betul, gitu benar, ya. benar, benar, Kalau benar. mereka enggak, 50 menit matematika, 50 menit selanjutnya itu pelajaran lain lagi. Pelajaran lain Jangan lagi. MTK lagi, jangan Oke, matematika lagi baik-baik. gitu. Tapi diselingin dengan istirahat tadi 10 menit. Diseringin dengan Iya. istirahat 10 menit. Mm-mm. Dan menurut Nifa itu lumayan, bukan lumayan ya Bang, tapi sangat efektif. Karena kan kita juga tingkat fokus untuk belajar pada manusia itu Ya. kan kurang lebih 50 menitan Oh, gitu itu Bang ya. based on penelitian orang Based ya. on penelitian. Dan Nifa ngelihatnya juga yang plus dari siswa-siswa di sana itu mereka belajar memang untuk mereka, bukan untuk nilai Bukan gitu. untuk nilai, memang buat memperkaya ilmu gitu Betul, ya, untuk bukan kejar nilai. untuk memperkaya ilmu. Jadi kalau misalnya ujian nih Bang, mereka itu udah siapinnya dari seminggu atau 2 minggu sebelumnya, udah terus-terusan di pustaka. Terus juga mereka itu kayak nggak main-main, nggak nongkrong-nongkrong lagi, iya nggak benar. pegang HP yang terus-terusan gitu. Jadi mereka stay di pustaka setelah pulang sekolah. Wow. Dan saat ujian pun mereka kalau nggak bisa jawab, ya mereka nggak isi Bang. Nggak isi, Ya udah, nggak coba-coba gitu aja. jawab gitu ya. Nggak coba ataupun nggak nyontek gitu maksudnya, atau nggak mencoba apa gitu. Dan menurut Nifa ya mereka kalau gini prinsipnya ya, kalau nggak bisa ya salah aku gitu. Kenapa aku nggak belajar, ataupun Iya. kenapa aku nggak ini? Not gitu. blaming other people Iya, not ataupun blaming blaming other other else, apa segala macam gitu ya. And that's really great. Oh wow, luar biasa banget. Terus juga kalau selama di sana selama 6 bulan gitu kan, nemuin kesulitan-kesulitan apa aja sih Nifa selama 6 bulan di sana? Karena emang secara tampilan luar berbeda ya. Karena yang lain kan tidak ada yang berjilbab, Nifa sendiri Iya, berjilbab. benar. Dari segi karena kita tahu di sana juga mayoritas non muslim gitu kan. Kesulitan apa aja yang Nifa nemuin selama 6 bulan di Jepang kemarin? Iya. Kalau kesulitannya pasti banyak, apalagi Nifa salah satu muslimah yang datang ke sana Iya. dengan berjilbab dan mungkin tinggal di keluarga angkat. Nah, Nifa kan ada keluarga angkat, ada Oke, host family, ada host family di sana. ada ayah ibunya memang masih muda, dan anak-anaknya itu masih Kecil-kecil? umur 3 tahun 6 tahun gitu Bang. Wow. Mereka kan belum pernah tuh lihat orang yang apa nih, kenapa harus nih, pakai kenapa jilbab harus kayak tutup gitu, ini semua gitu dan ya? kenapa harus oinori, Oinori itu apa tuh? sholat untuk ibadah Oh, gitu. oke. Jadi mereka kayak penasaran kenapa tuh harus gitu selama 5 kali sehari Oke, gitu. Dan tapi Nifa melihatnya mereka mau mencoba belajar ataupun mencoba untuk menerima budaya baru yang mereka nggak ketahui. Itu kalau dari lingkungan keluarga. Terus kalau lingkungan sekolah ataupun masyarakat di sana atau orang-orang Jepang di sana, mereka mungkin memang melihat Nifa itu secara penasaran gitu, bukan dengan maksud yang Lihatnya weird, aneh iya gitu. weird, bukan yang kayak gitu, tapi mereka penasaran, Kayak curious gitu ya. curious gitu. Dan kalau kita mencoba untuk membuka, kita duluan nih yang Membuka diri dulu, duluan, mereka bakalan welcome banget. Nifa ngerasanya gitu. Wow. Dan kalau untuk apalagi nih Bang, di Nagoya itu kan salah satu. Oh, Nifa tinggalnya di Nagoya Iya, ya? Oke. Nifa tinggalnya di Nagoya, di salah satu prefecture Aichi di Jepang. Aichi, oke. Nah, itu kan nggak terlalu besar tuh kotanya, nggak kayak Tokyo yang memang mungkin udah banyak. Megapolitan banget gitu ya. Yang memang udah banyak juga muslim di sana ataupun lainnya. Karena di Nagoya itu ya kita bisa hitung dalam sehari itu ada berapa. Palingan juga Nifa sendiri gitu yang nggak ada Nifa lihat yang muslim lain, yang lainnya. muslim lainnya. Dan untuk kayak bully gitu di sana nggak ada sama sekali Nifa rasakan, karena mereka sangatlah orang yang respect dan appreciate others gitu. Wow, luar biasa. Jadi salah satu pengalaman yang berharga banget ya Nifa ya di Sangat sana luar ya. biasa, Bang. Dan kalau masalah konten, kayaknya Nifa udah mulai mengonten nih awal dari Jepang ya waktu itu ya. Betul. Wah, jadi kita bahas konten dulu deh sebelum kita bahas duta-duta wisataan Boleh, yang terakhir yang update ya. Kalau mengonten nih Nifa, kayaknya udah mulai dari Jepang ya. Bang Don juga sempat kepoin YouTube-nya Nifa. Waduh. Waktu itu Nifa bikin YouTube videonya waktu mau ketemu sama Jerome. Oh, Jerome Jerome Pauline. Iya, Wow. jadi
Kalau seandainya pemirsa lihat sering nonton YouTube dong pastinya ya, pasti tahu sama Jerome Pauline, orang Indonesia yang pinter banget matematika yang kuliah di Jepang. Iya, betul. Boleh ceritain nggak awal mula, kok kepikiran sih mau bikin konten, Nifa, waktu di Jepang? Sampai sekarang nih dengan konten Sanpo Shimasho-nya gitu yang Moshi Moshi Mina gitu. Dari dulu udah Moshi Moshi Mina ya gitu. Oh iya, Bang, ya? makanya kepikirannya dari mana sih di awalnya kok bisa mau konten di Jepang? Nah, alhamdulillahnya tuh Bang, Nifa kan dapat keluarga angkat yang sangat-sangat suportif sama Nifa gitu. Jadi mereka melihat potensi Nifa dari Instagram kayak, ya ini anaknya kayak narsis nih. Oh narsis ya, aduh. Dan lumayan banyak yang bisa di upload gitu di Instagram Nifa gitu. Dan dari situlah mereka itu kayak support Nifa dengan membeli sebuah kamera. Wah, baik banget. Waduh, sumpah itu baik banget loh. Host family-nya. Dibeliin kamera apa? Di SLR, memang yang untuk ngevlog gitu. Terus juga mirrorless ya? Iya, yang mirrorless. Terus juga Bipro waktu itu sama untuk Bipro yang kayak ini ya, yang kayak GoPro itu ya. Iya, terus mic-nya dan juga laptop gitu kan. Dibeli laptop juga? Luar biasa loh, baik banget orang tua angkatnya. Terus? Alhamdulillah mereka sangat-sangat suportif dan mereka bilang, Nifa ini kamu ada potensi dan kamu ada di Jepang, mungkin pengalaman ini nggak akan terulang, jadi kami mau kamu nge-explore ini, nih barangnya udah dikasih. Udah beliin langsung? Iya, dibeliin langsung, jadi buat YouTube gitu katanya. Apakah yang terjadi waktu itu ketika Nifa melihat seperangkat alat itu gitu ya? Pasti kan kaget ya, Nifa kan sangat-sangat kaget lah Bang. Apa nih kok bisa ada barang-barang yang luar biasa ini di sini gitu. Thanks to your host family kalau gitu ya. Thanks to my host family gitu. Dan Nifa ngerasanya, waduh mereka ini sangat percaya berarti sama Nifa, dan Nifa harus percaya juga sama diri Nifa. Dan disitulah Nifa mulai buat YouTube. Mulai buat YouTube dengan ngevlog yang seadanya ya. Karena kan baru-baru bisa juga Bang. Baru-baru belajar ngedit juga gitu ya. Baru-baru belajar ngedit juga. Tapi uniknya lagi setelah buat konten satu di YouTube, kami itu kalau setiap makan pagi atau setiap makan sama-sama nonton kontennya dan memberikan evaluasi dari konten itu apa tuh yang kurang. Malu nggak sih ditontonin satu keluarga gitu kan, satu rumah nontonin gitu kan, kayak aduh malu nggak sih? Malu lah Bang, malu ya. Tapi karena ngelihat mereka yang sangat mendukung Nifa jadi ngerasa aduh kayaknya hilangin aja lah rasa itu. Malu itu ya. Karena mereka juga nge-support konten Nifa bukan hanya dari equipment-nya, tapi juga mereka ngajak Nifa untuk nge-explore Jepang lebih lagi. Gitu. Mereka ngajak Nifa ke Disneyland, itu tanpa Nifa keluarin apapun, ke Legoland, terus juga ke... Itu nge-vlog di situ? Nge-vlog di situ, ke tempat-tempat, ke kota-kota lain yang memang mungkin kalau nggak ada host family Nifa juga nggak akan bisa explore. Gitu ya. Nah awalnya kesukaan untuk buat konten karena host family yang sangat mendukung itu, dan sampailah sekarang dengan gitu konten ya? Sanpo Shimasho. Dengan konten Sanpo Shimasho itu yang memang terkenal banget Moshi Moshi Mina. Betul. Gitu kan. Itu udah ikonik banget pokoknya ya. Dan ternyata berawal lah dari support dari host family itu yang memberikan equipment itu, dan muncullah Nifa sekarang sebagai konten kreator ya dengan Sanpo Shimasho-nya. Nah, kalau sekarang dalam bikin konten Sanpo Shimasho sekarang udah berapa episode? Alhamdulillah sekarang Sanpo Shimasho sudah 28 episode di Instagram dan juga TikTok. Instagram dan juga TikTok ya, 28 episode. Iya, nah, itu gimana sih dalam proses editingnya? Nifa editnya pakai recordnya gimana, editingnya gimana? Mungkin bocorin ilmu yang bisa dikasih tahu sama pemirsa Dapur Medsos mungkin. Iya, untuk recordnya mungkin juga Nifa awalnya masih sendiri ya, kayak sekarang mungkin baru satu orang tim untuk menge-shootnya, untuk editnya Nifa sendiri. Mungkin tips untuk teman-teman yang mau memulai konten untuk shootnya, teman-teman ngelihat aja apa peluang yang memang bisa teman-teman kasih nampak gitu di konten itu. Dan misalnya nih kita mau konten ke sebuah tempat kuliner, nah biasanya kan yang kita kasih nampak untuk makannya dan cuman
apanya tuh makanannya makanannya, doang dan saat kita makan, tapi coba kasih nampak juga suasananya, vibrasi apa yang orang bisa dapat di tempat tersebut dan bukan kondisi ya, vibes saat teman-teman itu menikmati makanan tersebut dengan misalnya teman ataupun keluarga. Itulah yang akan buat konten itu menarik. Dan saat sudah terjadi shoot itu, teman-teman bisa edit di aplikasi banyak ya sekarang ya Bang. Kalau Nifa sih gunainnya VN dan memang langsung edit di HP karena lebih memudahkan. Kalau dari Nifa sendiri, Nifa nggak pakai narasi untuk ngedit video. Oh gitu, jadi nggak ada scripting dulu? Nggak ada scripting dulu. Oke, kadang ada orang yang sudah buat scripting Iya, dulu benar. gitu ya. Dan footage diambil sesuai dengan kebutuhan scripting. Kalau Nifa nggak? Kalau Nifa sesuaikan dengan kondisi lapangan. Jadi Nifa ngedit dulu tuh semuanya, footage-nya udah masukin lagu yang sesuai, baru tuh Nifa dubbing dengan melihat langsung video footage-nya. itu. Iya, Wah, betul. itu Kalau sampai Nifa gitu. kalau sebenarnya aku juga ya kayak gitu ya, karena memang kalau dengan nge-script dulu kita kan nggak tahu apa yang terjadi di lapangan. Betul, nanti nggak sesuai dengan script, kita jadi kecewa dan kita jadi pusing sendiri gitu kan. Jadi dengan apa itu shoot aja dulu banyak footage, terus nanti disatuin baru kita dubbing gitu kan. Tapi kalau Bang Doni sendiri tetap scripting dulu, setelah video jadi baru scripting gitu kan. Oh, setelah video jadi baru scripting. Nanti baru tinggal baca deh gitu kan, tinggal mainin intonasi dan segala macam. Seru banget ya ngomongin tentang bikin konten nih Nifa nih. Dan rencana ke depan setelah 28 episode. Nah, rencana gimana nih? ke depan Mau mengembangkan lagi kah? Atau ada mau buat sesuatu hal yang baru mungkin? Gimana? Wah, pasti Sanposhima Show akan terus hadir dengan konten-kontennya yang baru dan hot gitu ya. Wis, itu tetap harus ya, baru dan hot ya. Iya, jadi tetap biar bisa ngomongin terus sama orang. Tetap membawa wisata-wisata baik itu di Banda Aceh dan sebagainya, dan nantinya pasti bakalan ada hal yang baru setelah menyentuh 50 episode. Wes, sesuatu yang baru setelah menyentuh 50 episode. Iya, ditunggu aja makanya ya. Ditunggu semuanya. Ditunggu gitu ya. Pakai bahasa Jepang apa? Mata nih. Itu ditunggu artinya? Iya. Wes. Ataupun sampai jumpa. Sampai jumpa gitu ya. Waduh, luar biasa banget nih. Pokoknya kalau seandainya lihat kontennya Nifa, memang sukanya itu dengan aksen-aksen Jepangnya itulah ya yang bikin ini unik banget nih. Jadi kalau masalah personal branding ini anak udah dapat banget lah. Wah, istilahnya alhamdulillah. Nifa tetap tonjolkan sisi itu dari Nifa sih kalau saran aku ya. Tapi kadang itu harus dieksplor lagi nggak sih Bang? Jangan tetap gitu-gitu aja. Oh iya, harus Bang dong. Don gimana? Kalau seandainya sesuatu hal yang baru itu tetap harus ada terus, Iya, supaya kita nggak monoton dan orang nggak bosen kan, gitu. Tapi secara benang merahnya Kejepangan itu adalah itu udah Nifa banget. Iya, brandingannya Nifa gitu kan. Japan is you, you is Japan. Wah. Gitu ya, istilahnya kan. What a quote. Gitu, jadi emang nggak bisa dipisahkan nih antara Nifa personal brandingnya dengan pengalaman dia untuk bertukar pelajar kemarin tuh di Jepang gitu kan. Ya Nifa, Nifa kan juga ikutan duta wisata ya kemarinnya di Banda Aceh. Betul. Juga di provinsi. Iya, Banda Aceh juara 1 jadi Nong Banda Aceh 2022 gitu ya. Terus juga di provinsi dapat juara 4 gitu ya. Betul. Apa medsos lagi ya? Apa favorit dan ekonomi kreatif. Favorit dan ekonomi kreatif. Dah, setelah mengikuti duta wisata gitu, mengikuti duta wisata dengan prestasi-prestasi yang Nifa dapat, opportunity apa aja sih yang sekarang lagi datang ke Nifa setelah ikutan duta wisata dan memang sudah membranding diri dengan baik dengan konten-konten Nifa? Wah, opportunity, kalau bicara opportunity dari duta wisata ini sangat besar Bang. Exposure yang Nifa dapat itu gak berhenti-berhenti Bang, non-stop. Pertama, pengalaman Nifa untuk nge-MC dan juga nge-moderator, Nifa bisa dapat lebih banyak lagi peluang untuk MC di Bank Indonesia, saat itu juga di Hari-Hari Damai Aceh. Juga saat ini yang kedua, Nifa bisa alhamdulillah dapat tawaran untuk brand ambassador di beberapa brand ya? Iya, menjadi brand ambassador di klinik kecantikan dan juga di tempat treatment, dan itu merupakan sebuah hal baru bagi Nifa. Dan yang terakhir Bang, Nifa alhamdulillah dapat opportunity yang sangat besar untuk hadir di acara yang sangat luar biasa. Oh, yang baru-baru di Jakarta aja ini ya? Iya, luar betul, biasa. Bang. Nifa diundang sama Karen Delano ya ke Jakarta ya? Sama Karen Delano. Dan itu merupakan walaupun nggak langsung
dari misalnya undangannya, oh ini karena duta jadi diundang, bukan itu, cuman memang ada benang merahnya Ada dari situ. networking-nya Iya, di situ. ada networkingnya di Oke. situ. Dan acara itu merupakan acara yang sangat luar biasa karena Nifa lihatnya ada 150 artis dan influencer yang hadir dan datang di sana. Oke. Dan 400 lainnya memeriahkan. Jadi untuk hadir di tengah-tengah mereka yang sangat luar biasa, bagi Nifa itu adalah hal yang memorable sih, Wow, yang luar nggak akan biasa banget. terlupakan. Pengalaman yang nggak semua orang dapat nih, Fa ya. Wah, nah untuk pesan dulu deh mungkin buat pemirsa Dapur Medsos, mungkin singkat aja pesan dan statement Nifa untuk pemirsa. Oke, jadi ada sebuah quotes yang Nifa sangat sukai. Jadi kutipan ini dari Anthony Robbins yang menyatakan bahwasannya awaken the giants within. Jadi setiap dari kita itu ada raksasa tertidur ataupun potensi yang kita miliki dan pastinya unik dari orang lain. Jadi selagi kita bisa bermimpi, selagi kita bisa mengejar dan menggali potensi-potensi tersebut, haruslah kita terus semangat untuk menggapainya. Karena you are unique and that is your power. Yeay, thank you Nifa. Thank you banget, udah datang ke sini ke teman-teman Dapur semuanya. Medsos ya. Udah nyempetin datang, udah ngobrol bareng juga. Dan sampai jumpa lagi lain waktu. Betul. Pokoknya sukses terus buat Nifa ya. Yes. Nanti jangan kapok buat diundang lagi. Iya. Oke? Arigatou gozaimasu. Arigatou Dunia gozaimasu. Medsos. Ya, dan itu dia pemirsa. Obrolan kita bareng Nifa, nggak kerasa udah 1 jam kita ngobrol bareng Nifa. Dan nanti kita bakal ketemuan lagi di episode-episode Dapur Medsos lainnya. Akhir kata, saya Doni Wijaya dan Nifa Adila pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.